Selamat sore saudara penonton, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam acara Dialog Publik. Dan untuk tema yang akan kita bahas kali ini tentang UMKM di Kabupaten Demak. UMKM bangkit, ekonomi terungkit. Seperti kita ketahui, UMKM adalah penyokong perekonomian di semua daerah. Hampir lebih dari 90% pelaku usaha yang ada di setiap daerah adalah pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Demikian juga yang ada di Kabupaten Demak, dari 30.000 lebih pelaku usaha yang ada di kabupaten ini, 90% lebih diantaranya adalah pelaku mikro dan juga kecil. Karena memang saat terjadinya pandemi terjadi perubahan pola pikir baik dari pelaku usaha maupun juga masyarakat. Mereka sudah lebih beralih ke digital karena saat itu dilakukan pembatasan sosial yang begitu dahsyatnya oleh pemerintah guna mencegah penyebaran COVID-19. Dan sejauh mana UMKM di Kabupaten Demak ini bangkit, kita akan langsung membicarakannya, berdiskusi bersama 3 narasumber saya. Langsung saja saya perkenalkan, di sebelah saya sudah ada Bupati Demak, Ibu Estiana. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Ibu. Dan kemudian di sebelah Ibu Bupati ada Sekda, Bapak Eko Pringgo Laksito. Selamat sore, Pak Eko. Selamat sore. Dan kemudian di sebelah Pak Sekda ada Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM, Bapak Iskandar Zulkarnain. Selamat sore, Pak Iskandar. Selamat sore. Dan kemudian ada juga pelaku-pelaku UKM yang bersama kita di sini. Boleh tepuk tangan, Bapak dan Ibu. Nanti kita akan sharing bersama ya, Bapak Ibu juga bisa menanyakan bagaimana sih caranya agar bisa bangkit kembali seperti sedia kala atau mungkin bisa lebih tumbuh lagi sebelum masa pandemi COVID-19. Saya ke Ibu Bupati terlebih dahulu. Bisa diberi gambaran, karena kan pelaku usaha mikro di Kabupaten Demak ini cukup besar. Potensi-potensi yang ada juga banyak sekali di Kabupaten Demak dan itu menumbuhkan pelaku-pelaku usaha mikro kecil. Bisa dijelaskan gambaran seperti apa yang ada di Demak, Ibu? Terima kasih, Bu. Jadi di Demak ini luar biasa sekali dengan adanya pandemi COVID-19 ini, hampir semua terdampak, tidak terkecuali dengan UMKM sendiri. Mungkin kalau faktor sektor lain seperti pertanian, mungkin perikanan, mungkin tidak ada dampak sama sekali. Tetapi UMKM ini dampaknya luar biasa dan tentunya tidak perlu dipungkiri, UMKM ini adalah penyokong perekonomian di berbagai sektor di Indonesia, di Demak khususnya. Dan alhamdulillah di Kabupaten Demak sendiri ini UMKM-nya sangat luar biasa dan kami sebagai Bupati sangat concern dengan UMKM. Dari berbagai sektor ini di Demak ini, dengan berbagai kebijakan-kebijakan dari kami sering memberikan, apalagi post COVID atau saat COVID-19, kami semakin gencar membantu para UMKM untuk terus bangkit, tidak menyerah dengan keadaan begitu. Jadi dari Kabupaten Demak banyak sekali produk yang tentunya dimunculkan, tidak menyerah dengan adanya pandemi COVID. Jadi olahan-olahan kreatifnya para UMKM dari kita, ada buah-buah khas dari Kabupaten Demak seperti jambu blimbing. Nah, ini para UMKM kita ini dengan berbagai pelatihan yang diadakan, dinaungi oleh Dinas Dindakop ini, tidak hanya jambu ini kemudian dijual. Nah, ini saat berlimpah ini banyak sekali olahan-olahan seperti keripik jambu juga ada, kemudian olahan coklat dari blimbing, bolen dari blimbing, ini banyak sekali. Dan tentunya yang di depan ini ada gendebok chips. Nah, ini yang unik sekali, ini dari pelepah pisang. Pisang itu ini dibuat keripik. Nah, ini luar biasanya UMKM di Kabupaten Demak. Dan saat pandemi kita tidak terus menyerah, banyak sekali bantuan-bantuan yang kita berikan kepada para UMKM kita. Tidak hanya bantuan secara material saja berupa bantuan tunai langsung, tetapi bantuan berupa pelatihan, kemudian pendampingan tentang permodalan, dan yang paling penting adalah pemasaran. Nah, pemasaran ini kami beberapa kali sudah mengadakan bazar UMKM yang tentunya secara ini ngelarisi mereka dan masyarakat biar mengenal dan ikut bela-beli produk UMKM. Dan pada kesempatan kemarin Lebaran kita juga membuat perpup itu biar para ASN membeli
produk-produk dari para UMKM kita. Iya, kalau Pak Sekda bisa dijelaskan pada saat pandemi kemarin seberapa terpurukkah ini pelaku usaha mikro kecil? Baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan para pelaku UMKM masa pandemi kemarin memang sedikit mengalami penurunan untuk penjualannya. Sedikit atau banyak? Tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak. Karena ternyata untuk beberapa pelaku UMKM sudah mengenal dengan penjualan online dan itu masih terus berlangsung. Sehingga tidak istilahnya sudah tepat apa yang disampaikan Ibu Bupati. Keberpihakannya pada para pelaku UMKM betul-betul luar biasa. Karena pemerintah Kabupaten Demak menerapkan kebijakan salah satu prioritas pembangunan di bidang UMKM. Okay. Nah, mulai pelatihan SDM-nya, desain produk, packaging, sampai pada pemasaran. Apalagi yang sekarang ini didukung dengan instruksi Presiden tentang e-katalog lokal. Yeah. Nah, pengadaan untuk snack, catering, itu tidak boleh sampai luar daerah, cukup dengan lokal. Maka kita dorong para pelaku UMKM ini untuk menyiapkan produk-produk yang kita tawarkan di e-katalog lokal. Karena memang tidak sembarang produk bisa masuk di e-katalog. Karena memang itu memang ada syarat-syarat tertentu sehingga mereka memang bisa naik kelas untuk masuk di e-katalog itu. Dan ini Pemkab Demak betul-betul mensupport. Ibaratnya dari untuk KUR itu kan Bank Himbara ya, pusat. Kami dari daerah juga ada program kredit pemberdayaan UMKM. Oke. BUMD-nya dari APBD berarti ya Pak ya? Enggak, dari BUMD Bu. Oh, dari BUMD. Nah, itu suku bunga yang 7,5% per tahun, nah, cukup ringan. Iya. Sangat-sangat ringan ini. Sejak tahun berapa itu kreditnya? Sampai 5 juta bisa. Nah ini yang kita dan itu sudah berlangsung sejak tahun 2006 sampai sekarang. BPRBKK ya. Itu memfasilitasi di semua kecamatan ada. Itu lancar semuanya? Lancar semua. Oke, karena didampingi itu tadi ya? Ada pendamping UMKM, pelaku UMKM. Kalau dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM, bantuan-bantuan kan sebetulnya banyak sekali yang dilakukan baik dari pemerintah pusat dan tadi yang disebutkan Bu Bupati dari daerah juga ada gitu kan, pendampingan pelatihan juga ada. Sejauh ini sudah berapa banyak sih dari jumlah yang lebih dari 30.000 pelaku usaha yang sudah dibantu dari pemerintah? Kami melakukan langkah-langkah pendampingan, fasilitasi agar pelaku UMKM ini bisa tetap eksis, baik pada waktu pandemi COVID-19 maupun pasca pandemi COVID-19. Jadi banyak yang kita lakukan untuk teman-teman UMKM. Pada waktu awal pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Demak memberikan bantuan perkuatan permodalan bagi pelaku usaha UMKM lewat dana APBD, yang mana setiap pelaku UMKM dapat bantuan 3 juta per orang. Dan juga ada subsidi berupa pengurangan retribusi pasar, pedagang pasar. Jumlahnya 30% tahun 2020 sampai 2021, yang nilainya kalau di total ada 2,09 miliar. Okay. Dan juga Dinakop mengusulkan kepada Kementerian Koperasi UKM agar teman-teman pelaku UMKM ini dapat bantuan produktif usaha mikro, yang mana di tahun 2020 itu jumlahnya bantuannya adalah 2,4 juta per orang, di tahun 2021 1,2 juta per orang. Dan juga kami memfasilitasi terkait dengan peningkatan SDM, baik itu di manajemen produksi, manajemen usaha, itu pelatihan pengolahan keuangan secara sederhana, juga pelatihan digital marketing. Pelatihan pemasaran secara online ini sangat kami nilai penting, karena di masa pandemi COVID-19 tidak mungkin teman-teman UMKM hanya mengandalkan pemasaran secara online. Kita dorong mereka bisa pemasaran secara online lewat digital marketing. Kalau pemerintah pusat tahun 2030 itu lebih dari
30 juta UMKM harus masuk di kelas digital gitu. Potensi yang cukup besar sekali kan Ibu Bupati, bagaimana caranya mendorong agar mereka bisa benar-benar dipersiapkan gitu. Jangan sampai nanti mereka udah go digital tapi tidak bisa bertahan lama. Jadi seperti yang kita sampaikan dan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Indakop tadi, memang kita memberikan pendampingan pelatihan untuk pemasarannya seperti pelatihan secara digital, kemudian startup begitu nggih Pak nggih, untuk wirausaha muda. Kemudian para pelaku UMKM ini tidak hanya difasilitasi oleh dinas saja. Kami per kecamatan itu juga memfasilitasi, per kecamatan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pemasaran. Jadi mungkin sebelum ini kalau saya bilang bukan efek pandemi, tapi hikmah pandemi gitu ya. Hikmah pandemi ini kita dituntut untuk kreatif, bisa memasarkan. Kalau dulu jualan itu harus di pasar, harus di toko. Sekarang tidak seperti itu. Betul. Jadi punya tempat untuk stay, tapi secara online ini bisa dibeli dari mana-mana. Mungkin kita kalau lihat dari Natra gitu mungkin Mbak G. Ya ini batik Natra, dia online-nya juga keren. Kemarin ada dari kerudung apa yang tetangganya Mbak Koko itu? Hijab itu ya. Itu juga mungkin kalau dilihat dari tokonya sepi-sepi saja, tetapi penjualannya luar biasa. Itu sampai tidak hanya di Demak saja, tidak di Jawa Tengah saja. Kalau saya tanya, se-Indonesia itu beli produknya kemarin yang hijab Naja atau apa itu. Jadi dengan kreatifnya beliau hikmah dari pandemi, mereka mau bangkit, mau kreatif untuk belajar secara digital, pemasaran secara online digital dari manapun, platform manapun begitu. Iya. Dan di Demak kan juga memang sudah dibentuk semacam klaster-klaster gitu ya Bu ya, seperti ini juga kita lihat batik. Apakah mereka juga dibuat klaster kalau untuk batik? Ya, jadi ekonomi kreatifnya, ekraf itu ya kalau untuk batik. Kemudian di sini ada enceng godok. Nah ini dibuat klaster-klaster biar mempermudah dalam pendampingan mereka. Jadi memang dari kita seperti kita punya program One Village One Product. Nah ini mempunyai, ada di daerah-daerah itu ada klaster-klasternya biar kita membantu dalam hal pemasaran ataupun pelatihannya itu terfokus, tidak gerambiang begitu. Nah kita sering kali membina, melakukan pendampingan katanya dengan desain. Ya tentunya kalau sekedar tas kan tas yang kekinian gitu ya. Betul. Apa istilahnya semacam ini tempat tisu ini kan cantik dengan hiasan semacam ini. Dan ini, unik gitu. Ya, apalagi dari bahan alami. Dan ini sudah ada, tapi kita tingkatkan kualitasnya, kita desainnya yang lebih kekinian. Iya betul. Apalagi Demak kan sebagai tujuan wisata, terutama wisata religi, banyak sekali pengunjung yang datang. Dan ini juga menjadi potensi gitu ya untuk mereka bisa berjualan di sana selain dari online sendiri. Ini sudah keluar Demak juga berarti apa dipasarkan? Iya, kalau dari lewat online kita kan kadang tidak sadar ternyata perputaran di uang di begitu besar. begitu besar. Kadang lebih besar dari yang real di pasar digital tahun 2022 kalau dari kementerian itu sekitar 600 triliun. Dan ditingkatkan nanti 5 tahun ke depan itu sampai 5 kali lipatnya. Dan ini bahkan memang jadi nanti akan jadi dijadikan sumber pendapatan negara, pajak penjualan digital. Iya harus mengarah ke sana juga. Baik, dan memang kan kalau Pak Iskandar harus dipersiapkan secara matang untuk mereka bisa go digital ini, karena memang banyak syarat-syarat lah, tidak seperti berjualan secara langsung gitu ya kepada masyarakat. Hal-hal apa saja yang mereka harus benar-benar disiapkan untuk siap go digital ini? Terima kasih. Jadi kami sering memberikan semangat pada teman-teman UMKM ini. Jadi kalau Anda ingin bisa berkembang, maju dan bisa bersaing, harus bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Juga harus bisa menyesuaikan diri dengan keinginan masyarakat yang ingin pelayanan lebih mudah, lebih cepat. Makanya harus bisa menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Kami dorong pelaku UMKM ini bisa masuk dalam go digital.
kita berikan pelatihan-pelatihan digital marketing, kita jalan bersama dengan akademisi dari Uniswat, dari Polines, juga dari yang lainnya. Ini agar pelaku UMKM ini bisa menguasai teknologi. Karena kalau hanya memasarkan hanya offline, ini mereka akan ketinggalan. Iya. Kita dorong mereka bisa go digital, pemasarannya tidak hanya di Demak. Kami dorong juga dipasarkan di tingkat regional, nasional, bahkan ekspor. Ini kita dorong mereka untuk bisa berkembang, produknya bisa dipasarkan secara lebih luas. Iya. Sudah ada yang ekspor? Sudah banyak. Jadi kami kerjasama dengan Asosiasi Eksportir Korea Selatan yang pernah ke Kabupaten Demak melakukan kurasi terhadap produk UMKM yang mereka senangi. Masyarakat Korea ini sebenarnya lebih senang untuk sektor makanan, minuman dari bahan baku empon-empon. Oke. Kemudian untuk handicraft, kerajinan, ini mereka senang dengan handicraft dari bahan baku bambu. Di Demak ini sangat potensi untuk kerajinan dari bahan baku bambu. Oh iya. Seperti yang kita punyai di klaster Desa Susari Kecamatan Karangtengah, itu juga kita kembangkan kerajinan dari bahan baku bambu, juga di Desa Susari Kecamatan Karangawen kita kembangkan kerajinan dari bahan baku rotan dan bambu. Ini kita dorong mereka bisa melakukan ekspor ke luar negeri. Kami juga melakukan pelatihan ekspor pada mereka dari tenaga-tenaga yang memang profesional di bidang ekspor. Iya. Rajungan dari Demak itu kan juga menjadi bahan baku untuk diekspor ke banyak sekali negara dan pasarnya juga masih terbuka luas gitu ya. Jadi bagaimana caranya dari Pemkab agar bahan baku ini tetap terjaga gitu, jangan sampai habislah rajungan yang ada di Demak. Maka di daerah Bonang, khususnya Petawalang, itu ada klaster penggemukan rajungan. Jadi di situ ada budidaya penggemukan rajungan, kemudian juga pengupasan. Nah, untuk packagingnya kita belum mampu, masih dengan Semarang. Nah, itu baru masuk diekspor. Yang katanya pengrajin bambu. Sementara ini warga masyarakat bikin apa istilahnya budak ya, tampah terus yang kursi yang gede-gede itu bahan bakunya habis banyak tapi harganya murah. Tapi kalau dibikin kap lampu itu kan sangat artistik itu kan harganya lebih tinggi, bahan bakunya lebih sedikit, maka itu yang kita latih terus. Iya. Dan kemudian memang kalau dari pemerintah kan juga mengarahkan bahwa sektor UMKM ini menjadi rantai pasok industri, gitu ya Bu ya. Jadi industri semakin berkembang, para UMKM ini juga mereka jadi terangkat, jadi terjamin mereka menghasilkan produk dan itu sudah ada kerjasama, mereka sudah pasti ada yang membeli. Sejauh mana yang sudah diupayakan dari Pemkab Ibu? Jadi kami memang dari pemerintahan ingin sekali membuka para pengusaha atau investor yang ada di Kabupaten Demak melirik hasil yang telah diproduksi untuk kabupaten para UMKM di Kabupaten. Yang ada hasil-hasil di sini memang mereka memproduksi sendiri dan dipasarkan sendiri. Para investor datang ini tidak hanya sebagai gudang atau apa saja, gudang saja, tetapi bisa mengangkat atau menarik para tenaga kerja dan hasil dari para UMKM kita masuk di tempat tersebut. Baik. Kalau berbicara masalah pelaku usaha ini, Pak, kan mereka juga untuk bisa naik kelas, untuk bisa berkembang, meningkatkan kualitas, mereka juga harus diurus juga tentang izinnya. Nah, itu dari jumlah 30 lebih pelaku usaha kecil yang ada di sini, sudah berapa persen mereka yang sudah diizinkan? Bagaimana cara pendampingan yang dilakukan agar mereka bisa mendapatkan izin itu? Jadi untuk UMKM ini memang dari tahun ke tahun kita tingkatkan kualitasnya, tidak hanya produknya tapi juga kaitan dengan perizinan, legalitasnya. Ya. Karena produk UMKM kalau legalitas perizinannya itu tidak ada, seperti misalnya sertifikasi halal tidak ada, dan produk industri rumah tangga juga tidak ada, ini akan daya saingnya akan kurang. Betul. Ya. Sehingga kita dorong pelaku UMKM ini, kita fasilitasi untuk memperoleh perizinan. Kita lakukan pendampingan dan fasilitasi perizinan, penerbitan perizinan untuk pelaku UMKM
antara lain adalah kaitan dengan perizinan NIB, nomor induk berusaha berbasis risiko. Yeah. Ini izin dasar yang pertama kali. Kemudian kita juga fasilitasi kaitan dengan perizinan PIRT, produk industri rumah tangga. Kita lakukan pelatihan mengenai keamanan pangan bersama dengan OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian kita fasilitasi untuk bisa mereka memulai perizinan PIRT. Ini dari 31.000 sekian ini sudah ada sekitar 8.000 pelaku UMKM, khususnya pelaku usaha mikro yang dapat perizinan PIRT, khusus UMKM di bidang makanan minuman. Kita juga mendorong pelaku UMKM untuk bisa memperoleh perizinan sertifikasi halal. Ini penting sekali karena apabila mau ekspor ke luar negeri misalnya ini, apalagi negara-negara Muslim di Arab Saudi ini penting. Hal sertifikasi halal ini penting. Kita fasilitasi tidak hanya dengan Kabupaten Demak, kami juga bekerjasama dengan Dinas Koperasi Provinsi, bekerjasama juga dengan Basnas ya, agar dari tahun ke tahun para pelaku UMKM yang dapat perizinan ini semakin banyak, sehingga daya saing mereka juga semakin tinggi. Jadi sangat penting sekali ini perizinan. Jadi kalau perizinan tidak diperhatikan, kurang diperhatikan, ini akan sangat mengganggu perkembangan UMKM. UMKM naik kelas, produk yang dihasilkan naik kelas memang harus seperti ini contohnya kemasan memang konsumen lebih menyukai yang seperti ini, ada expired date-nya, ada tanggal kadaluarsa, ada komposisi di dalamnya terkandung apa-apa saja, ada zat yang berbahaya atau tidak begitu kan. Jadi memang dibutuhkan perubahan mindset dari para pelaku UKM agar mereka bisa ikut bersaing untuk meningkatkan daya saing. Dan dari pemerintah kabupaten sendiri kan melingkan mereka yang melakukan memfasilitasi kerjasama dengan pihak perusahaan lain ataupun ke minimarket agar produk-produk mereka bisa dijual di sana. Ini juga kita mengharuskan membantu pemasaran para UMKM kita, mengharuskan minimarket, para toko modern minimarket itu minimal ada 4 UMKM yang harus didisplay di depan. Ini keperpihakan pemerintah di Kabupaten Benar. Jadi di depan itu harus minimal ada 4 yang tentunya kalau dipamerkan itu kan tentunya harus punya packaging yang menarik, tidak kalah dengan hasil dari pabrikan gitu. Jadi melihat UMKM-nya kita dorong untuk lebih banyak para UMKM kita yang bisa masuk ke pasar modern ini. Dan tentunya dari dinas juga beberapa waktu yang lalu sampai menggratiskan Pak untuk perizinan tersebut. Jadi ada semuanya gratis. Dan bagaimana antusias dari para pelaku ini Pak dengan banyak sekali fasilitas yang sudah diberikan dari Pemkab? Sangat besar sekali. Saya meninggalkan di Perdakop itu Pak Sekda mantan 6 tahun. Ternyata jenisnya sudah begitu sangat beragam. Sama dengan bahan bakunya, tapi jenis produksinya juga berani luar biasa tanggungan dari top. Nampaknya mereka merasa terfasilitasi, akhirnya memudahkan untuk lebih berkreasi. Betul, apalagi masing-masing wilayah kan potensinya sendiri-sendiri gitu ya Pak. Cuman kita sekarang lagi menggandengkan, kalau memang belum masih gaptek teknologi, ini ada salah satu pelaku UMKM di handphonenya itu ada 20 lapak. Nah, ini lapak 1 tiwul, lapak 1 gatot, lapak 1 jeriping pisang. Ini MKL ini. Karena dia ahli IT. Gitu. Dia nanti ambil, tapi tidak masalah, itu sebagai bagian dari pemasaran. Iya, gitu. Betul. Dan boleh juga kita menggandeng anak-anak muda. Nah, kan mereka yang sudah melek digital, itu bisa kita gandeng untuk bisa ikut bersama dalam memasarkan produk UMKM. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Nanti kita juga akan mendengarkan dari para audiens hal-hal atau masukan dan juga pertanyaan apa yang mereka berikan untuk bisa meningkatkan usaha mereka. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan yang berikut ini.